Ada 3. Kemudian kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan tayamum. Walladzi yubtilut tayammuma, perkara yang membatalkan tayamum. Salah satu asya'a, ada 3. Perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Apa saja itu? Yang pertama, ma'abtalal wudu'a. Apa saja yang membatalkan wudu? Ma'abtalal wudu'a. Apa saja yang membatalkan wudu? Maksudnya adalah apa saja yang membatalkan wudu, maka itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i, melihat air. Melihat air. Fi ghairi waqtis sholati, pada selain waktu sholat. Pada selain waktu sholat. Ini perkara yang membatalkan tayamum yang kedua, melihat air pada selain waktu sholat. Jadi saya ulang lagi, yang pertama tadi yang membatalkan tayamum adalah apa saja yang membatalkan wudhu. Jadi kalau ada orang tayamum, ya, kemudian misalnya keluar angin, berarti batal tayamumnya, ya, batal tayamumnya. Ya, baik tayamum ini disebabkan karena tidak menemukan air setelah mencarinya, atau disebabkan karena sakit, sama saja. Nah, ketika keluar angin misalnya, maka batallah tayamumnya. Kemudian yang kedua tadi adalah melihat air pada selain waktu sholat, ya, pada selain waktu sholat. Ya, ini penjelasannya adalah misalnya ada orang yang tayamum, ya, ada orang yang tayamum, kemudian di sela-sela tayamumnya itu sebelum selesai, ya, masih mengusap tangan misalnya, menemukan air, ya, maka seketika itu juga tayamumnya batal, ya, karena apa? Ada air, menemukan air. Ini kalau terjadi di tengah-tengah dia tayamum. Ketika mendapati air berarti tayamumnya seketika itu batal. Nah, adapun ketika seseorang, ya, ketika seseorang itu mendapati air, ya, mendapati air, nah, olehnya mendapati air itu sebelum melakukan sholat. Jadi sudah tayamum, ya, sudah selesai. Nah, pas mau mulai sholat mendapati air, ya, mendapati air, maka dalam kasus seperti ini tayamumnya juga batal, nah, karena ada air, berarti dia harus wudhu. Nah, ini kasus yang kedua. Kemudian kasus lagi misalnya ketika ada orang mendapati air, ya, setelah melakukan sholat, ya, setelah melakukan sholat, ya, jadi mendapati air setelah melakukan sholat, maka tayamum dan sholatnya sah dan dia tidak perlu mengulangi lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, walau wajadal ma'a, seandainya orang mendapati air ba'dang qidha'is sholati,
ya, ba'da qida'is sholati, setelah dia melakukan sholat, faqad sahhat sholatuhu, maka sungguh telah sah sholatnya. Walaysa alaihi qada'uha, dan dia tidak wajib mengqadha atau mengulangi sholatnya. Nah, ini kalau melihat air setelah melakukan sholat. Kemudian kasus lain misalnya, ketika ada orang menemukan air, ya, di awal dia mengerjakan sholat, berarti di tengah-tengah dia sholat, maka di sini dia boleh melanjutkan sholatnya sampai selesai. Boleh melanjutkan sholatnya sampai selesai. Tapi kalau misalnya dia memutuskan sholatnya, maksudnya menghentikan sholatnya, ya, dibatalno karena mendapati air, kemudian dia berwudu, ya, dan mengerjakan sholat dengan wudu tersebut, maka itu lebih utama dalam mazhab Syafi'i. Ini kalau kasusnya menemukan air di tengah-tengah pelaksanaan sholat. Ya. Nah, dari tayamum, kemudian sholat, di tengah-tengah pelaksanaan sholat itu mendapati air, ya, maka dia boleh melanjutkan sholatnya sampai selesai. Nah, kalau misalnya dia memutuskan sholatnya, ya, menghentikan sholatnya, kemudian dia berwudu dan sholat dengan wudunya itu, maka dalam mazhab Syafi'i itu lebih utama. Ya. Saya bacakan ibarahnya, ini ada dalam kitab yang sama, Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Wa kadzalika law wajada ba'da syuru'ihi fis sholati. Begitu juga seandainya, ya, orang itu mendapati air, menemukan air setelah, ya, dia memulai sholatnya, berarti di tengah-tengah sholat. Fa innahu yutimmuha, maka sesungguhnya dia, ya, diperbolehkan untuk melanjutkan sholatnya. Wahiyya shahihah, maka sholatnya adalah sah, boleh diselesaikan sampai akhir. Walau qata'aha, dan seandainya dia memutuskan sholatnya, menghentikan sholatnya, liyatawaddo'a wa yusolliya bil wudu'i kana afdolu. Memutuskan sholatnya, menghentikan sholatnya, kemudian berwudu dan sholat dengan wudu itu, maka itu lebih afdol atau lebih utama. Nah, ini, ya, beberapa masalah yang kadang terjadi, ya, dan kita alami. Baik, ini yang kedua tadi, ya, pembatal tayamum yang kedua. Kemudian yang ketiga, wariddatu, murtad. Misalnya setelah tayamum, ya, melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam atau murtad, maka berarti otomatis tayamumnya juga batal. Misalnya mengucapkan suatu perkataan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, ya, berarti seketika itu juga tayamumnya batal.